Bab 151. Kemarahan. Erikin tidak menghiraukan si gemuk, dia menoleh ke arah Leonisu, membungkuk dan mengelus kepalanya kemudian tersenyum. Tidak apa-apa, jangan khawatir, abangmu akan membantumu menyelesaikannya. Davison Su membuka mulutnya namun tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke kelas dulu, Erikin berkata pada Leonisu. Leonisu memandang Davison Su secara tidak sadar. Davison Su tersenyum dan berkata, pergilah. Leonisu mengangguk dan berjalan ke dalam sekolah. Setelah dia pergi, Erikin berkata dengan wajah dingin, mengapa kamu tidak melawan? Davison Su berkata dengan canggung, dia hanya orang biasa, aku tidak merasakan apa-apa hanya dengan pukulan tersebut. Lagi pula, jika sesuatu terjadi setelah aku memukulnya, itu akan menimbulkan masalah. Erikin tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Davison Su sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Apa kamu sudah selesai menelepon? Erikin mengabaikan Davison Su, dia memandang si gemuk dengan dingin. Si gemuk menunjuk hidung Erikin dan mengumpat, ada yang harus dikerjakan suamiku saat ini, tetapi tunggu saja, aku akan menelepon kepala sekolah sebentar lagi. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Tidak akan melepaskan kami. Erikin menatapnya dengan dingin kemudian berjalan mendekati si gemuk. Si gemuk begitu ketakutan hingga terus mundur, bibirnya berkata dengan gemetar, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu seorang lelaki? Jangan-jangan kamu ingin memukulku. Di duniaku, hanya ada benar dan salah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Erikin berkata dingin, jika aku ingin memukulmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Si gemuk begitu ketakutan hingga jatuh duduk di lantari, lalu dia memohon ampun dengan penuh rasa takut, kamu. Katakan sesuatu dengan baik-baik, jangan bertindak seperti ini. Erikin menarik napas dalam dan berkata, apakah masalah hari ini bisa berlalu? Bisa, si gemuk mengangguk dengan cepat. Erikin tidak berbicara, dia berbalik dan menarik Davison Su lalu berkata, ayo pergi. Davison Su menyetujuinya dan mengikuti Erikin ke dalam mobil. Setelah duduk kembali di dalam mobil, Davison Su menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan senyum masam, aku tidak punya ayah dan ibu sejak aku masih kecil, bukankah itu menyedihkan? Erikin menatapnya dan berkata, aku juga. Davison Su tercengang, kemudian berkata dengan sedikit heran, jadi kamu juga yatim piatu? Erikin. Di sisi lain, segera setelah Guru Zhang kembali ke kantor guru, kepala sekolah mengetuk pintu dan berkata dengan dingin, Guru Zhang, ikuti aku ke kantor. Guru Zhang bangkit dan mengikuti kepala sekolah kembali ke kantornya. Begitu dia memasuki pintu, kepala sekolah dengan marah berkata, apa kamu sudah gila? Kamu berani menyinggung Stefanus Sue. Kamu tahu siapa ayahnya? Ayahnya adalah direktur sekolah kita. Guru Zhang berkata dengan sedih, Stefanus Sue menggertak teman sekelasnya di sekolah dan bahkan membuka pakaian siswi, aku. Apa hubungannya denganmu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kepala sekolah mengutuk dingin, sudah kubilang, ada orang bisa disinggung, ada orang yang tidak bisa disinggung, apakah kamu tidak memahaminya? Ekspresi Guru Zhang berubah menjadi sedikit jelek, kata-kata yang diucapkan kepala sekolah bertentangan dengan pendidikan dan nilai-nilai moral yang dia pelajari selama 10 tahunan ini, membuatnya sulit untuk menerimanya. Jangan mengelak lagi, direktur sekolah Sue baru saja meneleponku, dia menyuruhku untuk memecatmu, pergilah membereskan semua barangmu dan pergi dari sekolah. Kata kepala sekolah dengan memberikan isyarat. Kepala sekolah, aku jelas tidak melakukan kesalahan, atas dasar apa kamu memecat aku? Guru Zhang berkata dengan marah. Kepala sekolah mencibir, kamu tidak melakukan kesalahan. Kesalahan terbesarmu adalah kamu telah menyinggung Stefanus Sue. Guru Zhang mengertakkan gigi dan dia ingat apa yang dikatakan Erikin. Meskipun dia tidak percaya di dalam hatinya, dia memutuskan untuk mencobanya. Oleh karena itu, dia berkata, orang tua Leonisu berkata, kamu tidak akan memecat aku. Orang tua Leonisu. Kepala sekolah mengerutkan kening dan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah orang tuanya juga seseorang yang penting? Jadi dia bertanya, siapa?
Dia berkata bahwa dirinya bernama Eric Qin. Guru Zhang menjawab dengan jujur. Eric Qin. Kepala sekolah mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Jangan banyak berbicara lagi. Cepat kemas barangmu dan pergilah dari sini. Guru Zhang menghela napas dari lubuk hatinya, lalu tersenyum pahit. Ternyata memang tidak berguna. Dia kembali ke kantor guru untuk mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi ke ruang kelas. Berdiri di dalam kelas, suaranya sedikit tercekat dan berkata, "Ibu guru sudah tidak bisa mengajari kalian lagi. Pihak sekolah secepatnya akan mengatur guru baru untuk kalian. Saya harap semua orang dapat menuntut ilmu dengan baik." Setelah berbicara, Guru Zhang keluar dari kelas tanpa menoleh ke belakang. Leonie Su yang berada di kelas sedikit pucat. Dia mengerti bahwa masalah ini disebabkan olehnya. "Apa kamu sudah melihatnya? Ini adalah akhir dari menyinggung perasaanku." Stefanus Sue berlari mendekatinya dan berkata, "Leonie Su, kamu telah menyebabkan Guru Zhang dipecat, hahaha." Guru Zhang memiliki reputasi yang sangat baik di kelasnya. Semua orang tidak rela dengan kepergiannya. Saat ini Guru Zhang telah dipecat. Semua orang segera menuding Leonie Su. "Itu semua karena dirimu, dasar penjahat. Cepat keluar dari kelas kami, aku sangat mual melihatmu." Beberapa orang bahkan mengambil buku dan melemparkannya ke Leonie Su. Leonie Su mengertakkan gigi, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Oh iya, suruh abangmu untuk menunggu di gerbang sekolah. Sebentar lagi aku akan mencari orang untuk menghabiskannya," kata Stefanus Sue dengan sombong. Leonie Su telungkup di atas meja, terisak pelan. Di luar pintu, sekelompok anak muda berkumpul di depan pintu. Mereka memegang tongkat di tangan mereka, tidak tahu siapa yang mereka tunggu. Para siswa ini, di usia muda sudah melakukan hal ini. Davison Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat ini, Guru Zhang keluar dari sekolah dengan membawa barang-barangnya. "Mengapa Guru Zhang keluar?" Davison Su mengerutkan kening. Segera, dia dan Eric Qin berlari ke pintu gerbang secara bersama. "Guru Zhang, kamu mau kemana?" Davison Su bertanya dengan cemas. Guru Zhang tersenyum dan berkata, Aku akan berganti pekerjaan." Wajah Eric Qin menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak menyebutkan nama aku kepada kepala sekolah?" "Aku telah menyebutkannya." Guru Zhang menggelengkan kepalanya, "Tetapi dia tidak mengenalimu." "Ngomong-ngomong, kalian cepat pergi. Stefanus Sue tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Guru Zhang melirik sekelompok anak muda di sebelahnya, dan berbisik, "Orang-orang ini mungkin datang untuk mencarimu." Wajah Eric Qin menjadi semakin jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Guru Zhang, kamu pergi ke mobil dan tunggu aku sebentar. Aku akan mencari seseorang untuk berbicara dengan kepala sekolah." "Tidak perlu lagi." Guru Zhang tersenyum pahit, "Itu tidak ada hubungannya dengan kalian." Eric Qin tersenyum dan berkata, "Guru Zhang, percayalah." Segera, Eric Qin mengambil telepon dan menghubungi nomor Kevin Jin. Setelah telepon tersambung, Eric Qin berkata dengan dingin, "Datanglah ke sekolah menengah eksperimental. Adik temanku diintimidasi, aku beri waktu 5 menit." Setelah mendengar ini, Kevin Jin buru-buru berkata, "Tuan Qin, aku akan segera pergi." Setelah menutup telepon, Eric Qin kembali ke mobil dan menunggu dengan tenang. Guru Zhang berkata dengan hati-hati, "Lupakan masalah ini saja ya. Lagi pula ada begitu banyak sekolah, aku hanya perlu pindah sekolah. Ini bukan hanya untukmu." Eric Qin tertawa. Setelah itu, Guru Zhang juga berhenti berbicara. Saat ini, 7 atau 8 mobil melaju dari kejauhan kemudian menghalangi pintu masuk sekolah. Begitu mobil berhenti, ada 20 atau 30 pria kekar memegang pisau dan tongkat melompat keluar dari mobil. Kevin Jin yang memimpin mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.